Ya, jadi hari ini kita akan kembali ke realita menghadapi ujian praktik kimia. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk pakai masker, sarung tangan, dan jas lab tentunya. Habis itu kalau udah semua, mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Nabila Putri dari kelas 12 MIPA 5. Dan pada praktikum ini saya akan menguji elektrolisis pada larutan NaCl dan H2SO4. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui reaksi proses yang terjadi baik dalam anoda maupun katoda yang kita tinjau dalam senyawa yang berbeda, yaitu NaCl yang berupa garam netral dan larutan H2SO4 yang berupa asam kuat. Sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang landasan teori. Jadi elektrolisis ini adalah suatu penguraian dari suatu elektrolit oleh arus listrik. Kemudian, sel elektrolisis juga memiliki beberapa ciri. Pertama, dia ini mengandung suatu larutan elektrolit yang mengandung ion bebas. Lalu yang kedua, dia terdapat dua elektroda dalam sel elektrolisis dalam satu tabung reaksi yang sama. Dan yang ketiga, ada juga sumber arus listrik yang menghasilkan suatu arus listrik searah, contohnya baterai. Kemudian perlu kita ingat kembali bahwa elektroda yang menerima elektron dari sumber arus listrik keluar itu disebut katoda. Sedangkan elektroda yang mengalirkan elektron kembali ke sumber arus listrik disebut juga dengan anoda. Katoda adalah tempat terjadinya reaksi reduksi dan anoda adalah tempat terjadinya reaksi oksidasi. Katoda ini berupa elektroda negatif karena dia menangkap elektron. Dan anoda bermuatan positif. Sekarang kita bahas sedikit tentang spontan atau tidak spontannya suatu reaksi. Bila potensial diberikan pada sel dalam arah yang kebalikan dengan arah potensial sel, maka reaksi yang berkaitan dengan negatif potensial ini akan diinduksi. Jadi dengan kata lain, reaksi ini tidak berlangsung spontan, maka diinduksi dengan energi listrik. Nama reaksi ini adalah elektrolisis. Sekarang saya akan bahas sedikit tentang reaksi pada elektrolisis. Dapat kita lihat pada bagian berikut, di mana pada suatu senyawa tentunya pasti ada kation dan anion. Kation pada katoda, anion pada anoda. Lalu jika kita lihat, bila dia kationnya itu berupa logam aktif seperti 1A, 2A, Al, dan Mn, maka yang tereduksi berupa H2O. Namun jika dia berupa kation lain, bukan bagian dari logam aktif, maka yang tereduksi berupa kationnya sendiri. Selanjutnya untuk anoda, jika elektrodanya itu berupa inert seperti platina, emas, dan karbon, maka jika dia suatu sisa asam oksi, maka yang teroksidasi adalah air. Namun jika dia berupa sisa asam lain atau OH-, maka anionnya yang teroksidasi. Lalu bagaimana jika elektrodanya tidak inert? Maka yang teroksidasi adalah anodanya itu sendiri. Sekarang kita akan lanjut ke praktikumnya. Selanjutnya untuk alat dan bahan yang kita butuhkan dalam praktikum ini, yang pertama kita tentunya memerlukan larutan NaCl, lalu larutan H2SO4, kemudian paku, plat tembaga, dan 2 penjepit buaya. Jangan lupa baterai. Di sini saya pakai baterai 9 volt dan pH meter untuk mengukur pH dalam larutan. Jangan lupa sebelum kita pakai pH meternya dikalibrasi terlebih dahulu. Pertama kita akan menguji saat plat tembaga dan paku dimasukkan ke dalam larutan NaCl. Yang pertama kali kita perlukan adalah penjepit buaya. Salah satu ujungnya akan saya capitkan pada paku. Lalu untuk penjepit buaya lagi saya capitkan pada plat tembaga. Kemudian yang tembaga akan kita
hubungkan ke baterai ke kutub yang positif, dan untuk yang dihubungkan dengan paku kita hubungkan ke yang negatif. Setelah kita jepit, kita akan masukkan plat tembaga serta pakunya ke dalam larutan NaCl. Ini dapat kita lihat bahwa pH awalnya 7,2. Sekarang kita akan masukkan paku dan plat tembaga ke dalam larutan NaCl. Di sini dapat kita lihat gelembung-gelembungnya. Setelah beberapa saat dapat kita lihat bahwa pH-nya menaik, di mana sebelumnya 7, sekian menjadi 8,6, sekarang 8,7. Di sini menunjukkan ada kenaikan pH menjadi lebih basa dikarenakan H2O yang bereaksi. Untuk larutan selanjutnya kita akan mencoba pada larutan H2SO4 yang berupa asap kuat. Kita akan melakukan hal yang sama, di mana kita akan menyelipkan baik paku dan plat tembaga ke dalam larutannya. Berikut merupakan H2SO4 sebelum dimasukkan atau direaksikan dengan tembaga dan paku. Di sini dapat kita lihat bahwa pH-nya 2,5. Berikut merupakan gelembung-gelembung dari reaksi H2SO4. Berikut merupakan hasil pH setelah terjadi reaksi, di mana pH-nya menjadi lebih asam, yaitu 0,6. Nah, setelah melakukan eksperimen berikut, kita akan merapikan bahan-bahan yang telah kita gunakan. Terakhir, jangan lupa buang sarung tangan yang sudah digunakan dan cuci tangan. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat kita lihat, pertama, sekarang kita akan tinjau pada pemasukan rangkaian kepada larutan NaCl yang berupa garam netral. Pada awalnya pH sebelum direaksikan sebesar kurang lebih 7. Kemudian setelah direaksikan dapat kita lihat bahwa larutan menjadi lebih berwarna kuning, dan pada pH meter ditunjukkan bahwa pH-nya menjadi lebih basa, yaitu lebih besar dari 7 sampai mencapai angka 8. Di sini dapat kita simpulkan bahwa pada katoda di NaCl, di mana kationnya berupa Na+, yang dimana Na+ sendiri merupakan golongan 1A atau logam aktif, sehingga yang terjadi pada katoda ini ada penguraian air atau H2O. OH- di sini terbentuk sehingga membuat larutan menjadi lebih basa. Lalu untuk reaksi yang ada di anodanya, di mana Cl- sebagai anion dengan tembaga atau plat tembaga yang merupakan elektroda yang tidak inert, sehingga karena dapat kita lihat warnanya menjadi lebih kekuningan karena tembaganya bereaksi. Selanjutnya, dalam larutan H2SO4, sekarang kita akan tinjau reaksinya mulai dari katoda, di mana pada katoda dapat kita ketahui bahwa di sana ada H+, dan H+ ini bukan berupa logam aktif, sehingga dia yang bereaksi, yang tereduksi adalah kationnya sendiri. Lalu untuk anodanya, di sini masih sama, karena dia anodanya tidak inert, maka yang teroksidasi adalah anodanya sendiri, sehingga tembagalah yang teroksidasi. Tapi jika kita lihat penjelasan sebelumnya pada praktikum, ada perubahan pH yang terjadi pada larutan H2SO4 yang menjadi lebih asam. Dari analisis saya, ternyata ada kesalahan dalam kalibrasi perhitungan ulang terhadap pH-nya,
itu terjadi ketidaktelitian pada pH meter. Jadi seharusnya pH pada larutan H2SO4 tetap sama dan tidak berubah. Kesimpulan dari praktikum ini adalah di mana elektrolisis sebagai reaksi satu arah pada NaCl bisa menjadikan larutannya menjadi lebih basah dikarenakan reaksi yang terjadi pada katodanya. Lalu untuk H2SO4 tidak mengalami perbedaan pH seharusnya karena tidak ada reaksi perubahan penambahan baik H+ maupun OH- pada baik katoda maupun anodanya. Sekian praktikum elektrolisis untuk ujian praktik kimia kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.